Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, materi 3. Di sini ada 2 soal. Soal pertama dan ini soal kedua. Kita akan membahas soal pertama terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat general journal. Di sini sudah tertulis data sebelumnya, accounts payable 42.500, sell tax payable 5.800, dan unordered service revenue sebesar 15.000. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari, board and cash from bank non 6% smooth. Nah, jadi di sini kita cash pada notes payable. Jadi cash-nya di sini sebesar 15.000 dan notes payable-nya sebesar 15.000. Nah, pada tanggal 5 Januari sini cash-nya sebesar 9.828, sales revenue-nya sebesar 1.100, sales tax-nya sebesar 728.000. Ini dari mana? Nah, sales revenue-nya dari 9.828 tadi, cash-nya itu dikali 8 per 108, hasilnya 728 untuk sales tax-nya. Sedangkan untuk sales revenue-nya itu cash yang tadi sebesar 1.828 dikurang oleh sales tax yang di atas. Hasilnya sebesar 1.100. Nah, yang tanggal 12 Januari itu paid performance service for customer. Jadi ada customer yang service and payment sebesar 1.400. Ini di credit service revenue. Jadi di sini nama akunnya deskripsinya prepaid income sebesar 1.400 di debit, service revenue-nya di kredit sebesar 1.400. Nah, tanggal 14 paid government treasurer's department for sales tax collects in Desember 2016 sebesar 5.800. Di sini sales tax payable sebesar 5.800 di debit dan cash-nya 5.800 di kredit. Nah, pada tanggal 20 sold 700 unit, jadi ada yang membeli atau terjual 700 unit, dan of a new product and credit sebesar 44 per unit, sebesar dan persen 8% sell tax. Jadi di sini tanggal 20 ini akun receivable di debit sebesar 33.264 dan sales revenue sebesar 30.800 di kredit dan sales tax payable-nya sebesar 2.464 di kredit. Nah, di tanggal 25 itu sold merchandise for cash totaling, jadi bayar cash sebesar 16.300, dapat cash bayar cash sebesar 16.308 with include 8% sell tax. Jadi sini tanggal 25 cashnya sebesar 16.308. Nah, sales revenue-nya di kredit sebesar 15.100, itu dapat dari kita cari cash tax-nya terlebih dahulu. Sell tax payable sebesar 1.208.000. Itu dari 16.308 cash-nya dikali 8 per 108 mendapatkan 1.208.000. Nah, kita mencari sales revenue-nya itu cash dikurang sell tax. Cash-nya sebesar tadi 16.308 dikalikan oleh 1.208. Jadi hasilnya 15 juta. Nah, hasilnya jadi totalnya 89.600 di debit dan juga di kreditnya 89.600. Nah, setelah itu kita membuat adjustment entry-nya. Adjustment entry-nya Januari 31 2017. Nah, di sini tertera atau tertulis 31 tanggal 31 interest expense di debit 75, interest payable di kredit 75. Nah, caranya yaitu bunga sama dengan pokok pinjaman sebesar 15.000 dikalikan tingkat
bunga tahunan. Tingkat bunga tahunan tertulis di sini 6%. Dikalikan oleh jumlah bulan dipakai 1/12. Nah, hasilnya 75. Maka itu ditulis di sini 75 untuk mendapatkan adjustment entry tersebut. Nah, sedangkan yang di statement of financial position pada Januari 31 Januari 2017 itu tertera di sini akun payable-nya sebesar 42.500 tas dan sales tax payable di sini dari penjualan 5 Januari kan mendapatkan sebesar 728.000, di penjualan 20 Januari mendapatkan 2.464.000, di penjualan 25 Januari mendapatkan 1.208.000. Total semuanya, jadi total sales tax payable sebesar 4.400.000. 4.400, sorry, 4.400. Nah, di tiga itu earner service revenue sebesar 5.600, net payable sebesar 15.000, dan interest payable sebesar 75. Totalnya keseluruhannya menjadi 67.575.000 setelah dikurangi 9.400 dari transaksi 12 Januari. Sekarang soal kedua, sini ada 6 soal. Yang pertama itu jurnal penerbitan obligasi tanggal 1 Juni 2017. Jadi obligasi senilai 1.200.000 diterbitkan pada nilai nominal atau per value. Jadi tidak ada diskonte ataupun premium. Nah, diketahui di sini nominalnya sebesar 1.200 dan bunganya sebesar 8% atau interestnya sebesar 8%. Nah, jatuh temponya di sini 5 tahun. Jadi cash-nya di sini 1.200, langsung saja masukin. Nah, bonus payable sebesar 1.200. Diketahui membayar bunga tahunan setiap 1 Juni, laporan keuangan setiap 31 Desember. Jadi untuk membayar bunga tahunannya sebesar 1.200, 1.200.000. Nah, yang untuk jurnal penyesuaiannya 31 Desember atau accrual bunga. Jadi obligasi membayar bunga setiap 1 Juni. Jadi pada 31 Desember 2017 bunga yang masih harus dibayar 7 bulan. Bunga yang dibayar itu 7 bulan. Itu dari 1 Juni sampai 31 Desember. Nah, di sini diketahui nominalnya itu sebesar 1.200.000. Nah, interest payable-nya di Desember 2018 itu sebesar yang B itu nominalnya sebesar 1.200.000, interestnya sebesar 8%, dan jatuh tempo 5 tahun. Sama interest jatuh tempo 5 tahun, tapi di sini ditambahin 1 Juni sampai 31 Desember tersebut. Nah, caranya itu 1.200.000 dikali 8% dikali 7/12. Kenapa 7/12? Karena di sini harus ada bunga yang harus dibayar selama 7 bulan tadi, dari bulan Juni sampai 31 Desember. Nah, di sini maka tertulis 56.000. Nah, total jadi jurnalnya 31 Desember 2017, interest-nya sebesar 56.000 dan interest payable sebesar 56.000. Nah, yang ngecek penyajian laporan posisi keuangan. Yang C di sini, jadi pada 31 Desember 2017, obligasi dilakukan dalam liabilitas jangka panjang dengan struktur long term liabilities. Nah, bonds payable-nya 1.200.000. Dapat dari mana? Dapat dari atas tadi, yang jurnal penerbitan obligasi tadi. Itu sebesar bonds payable sebesar 1.200.000. Sedangkan short term liabilities itu interest payable. Dapatnya 56.000. Dari mana? Dari yang tadi, jurnal penyusuan tadi, 56.000. Sekarang yang D, jurnal pembayaran bunga 1 Juni 2018. Jadi membayar bunga tahunan penuh. Membayar penuh besar 96.000. Penuh sebesar 96.000. Dicatat sebagai hutang bunga
di 31 Desember 2017 sebanyak 56.000, dan jadi sisa pembayaran bunga untuk 1 Januari sampai Juni sebesar 40.000. Nah, ini tinggal dihitung saja. Jadi kalau diketahuinya itu nominalnya sebesar 1.200.000 sama kayak di atas, sedangkan bunganya itu sebesar 8% dan jaraknya itu 5 tahun. 5 tahun dan interest payable itu 31 Desember 2017. Jadi 5 bulan, sorry, 5 bulan. Jadi pakainya 5 bulan. Jadi sini 1.200.000 dikali 8% dikali 5/12. Interest payable sebesar 56.000 dan interest expense-nya tadi 1.200.000 dikali 8% dikali 5/12, hasilnya 40.000. Hasilnya jadi cash di sini 96.000. Nah, yang jurnal penyesuaian, jadi sama seperti tahun sebelumnya. Kita mencatat bunga selama 7 bulan. 7 bulan tadi dihitung dari 1 Juni per 1 Juni sampai 31 Desember. Sama caranya, tinggal 1.200.000 dikali 8% dikali 7/12, hasilnya 56.000. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2018 interest expense sebesar 56.000 dan interest payable sebesar 56.000. Terakhir, jurnal pembayaran bunga dan penebusan obligasi pada 1 Januari 2019, itu pada 1 Januari 2019 Weller membayar bunga yang masih harus dibayar sebesar 56.000. Jadi diketahui itu nominal, diketahui 56.000. Jadi diketahui nilai nominal itu sebesar 1.200.000 dan harga tebusnya itu 102%, 102/100, jadi 102%. Jadi 102% dikali 1.200.000 dikali nominal tadi sama dengan 1.224.000. Nah, sedangkan yang di kerugiannya harga tebus tadi, harga tebus sebesar 1.224.000 tadi dikurang nilai nominal. Nilai nominal sebesar 1.200.000 tadi. Maka di sini hasilnya adalah 24.000. Nah, jadi jurnalnya per tanggal 1 Januari 2019 interest payable sebesar 56.000, loans payable sebesar 1.200.000, loss on both redemption itu sebesar 24.000, cashnya sebesar 1.280.000. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Banyak kesalahan, banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.